Bapak Ibu, saya akan langsung kepada presenter berikutnya adalah Pak Toby Garrett dari Port Chocolate. Beliau adalah CEO dan co-founder dari Port Chocolate Bali. Pak Toby, silakan berbagi bersama audience dan mohon waktunya Bapak dibantu 15 menit. Silakan Pak Toby. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semoga semua masih semangat ya. Ini sudah menjelang sore. Mungkin ini saya tidak akan bagi banyak statistik, tapi pengalaman kita ya, bagaimana kita menghadapi masalah COVID ini, kemudian strategi kita dan bagaimana kita bisa cari kesempatan dalam krisis atau pandemi ini. Saya share screen dulu. Ya. Oke, jadi saya kasih sedikit latar belakang dulu tentang POD, ya bagaimana dampak COVID. Kemudian saya sebut di sini dealing with the unknown dan apa kita tahu saat ini. Karena kalau tanpa ada kepastian, ya bagaimana kita bisa bikin strategi, dan tentu kita bisa, mesti kita harus bikin strategi, terutama dalam kondisi seperti ini. Jadi sebelum saya mulai, saya kasih sedikit latar belakang tentang POD. Memang misi kita adalah perusahaan coklat yang premium pertama di Indonesia, coklat premium ya. Tujuan kita supaya biji kakao bisa dikelola di dalam negeri, daripada diekspor ke negara seperti Eropa, kemudian diimpor kembali ke tanah air. Jadi ini pulau kita, kita ada 3 tempat di Bali. Pabrik pertama yang main factory yang saat titik saya sekarang, dan shop di Sanur. Jadi kita sudah mulai dari 10 tahun lalu. Memang kita mulai dari kecil dan ya saat ini memang ada sifat entrepreneurial sejak itu muncul lagi sekarang, karena dalam kondisi yang sangat susah dan banyak tidak kepastian, ya kita harus banyak coba strategi. Jadi ya ini pabrik kita pertama, kemudian ini pabrik kita yang sekarang, saya lagi di sebelah ruang mesin yang di sebelah kanan, kemudian kita juga ada toko di Sanur. Nah, impact dan actions ini khusus POD ya, karena kita bukan hotel, kita ada manufacturer, tapi kita juga ada bagian tentang destinasi wisata, karena pabrik dan shop kita memang buka untuk pariwisata. Dan sebelum COVID, 90% penjualan kita di Bali, ya, kemudian 10% di Jakarta, dan kita awal tahun kita belum ekspor. Dan belum ada penjualan online karena awalnya saya takut coklat cair kalau kita kirim keluar kota. Nah, oleh karena itu memang bulan Maret penjualan kita turun drastis sekitar 90%, ya. Jadi itu ya cukup signifikan. Ya, kalau kita lihat Bali, saya sudah di Bali sejak tahun 2001. Jadi sebenarnya kita ada banyak pengalaman dengan kondisi buruk ya, seperti terorisme, gunung api yang terakhir, kemudian SARS, dan selalu kita bisa belajar dari pengalaman ini ya. Pertama saya dulu benchmark SARS ya, avian flu, dan saya lihat kurvanya 6 bulan dari keadaan SARS sampai ada recovery-nya, dan itu ya bisa dibilang salah sayangnya. Kita jadi maraton ya, bukan sprint. Jadi yang kita lakukan pertama adalah business first aid ya, saya sebut ya. Kalau business first aid ya, kita harus bikin stabil dulu perusahaan ya, untuk kita memanage cost, tapi tetap kita harus memanage hubungan kita ya, hubungan kita sama supplier, sama customer, dan internal sama tim-tim kita. Kita implementasi, kita sebut soft landing. Jadi kita nggak langsung rumahkan pegawai, tapi kita ada proses untuk menurunkan cost sambil cari efisiensi. Jadi itu strategi kita saat awal sampai bisnis bisa stabil dan kita usahakan untuk kejar break even point. Ya,
Jadi bisa dibilang pertengahan tahun ini kalau kita bisa mencapai break even point itu ya sudah surga lah. Ya kita sudah mendekati itu karena poin keempat inovasi. Ya jadi inovasi jadi sangat penting bagi kita. Di luar inovasi kasih peluang baru untuk produk dan sales channel. Inovasi juga kasih kita target ya supaya kita tetap harus fokus ke sesuatu yang positif. Jadi di luar inovasi kita juga bikin new market dan sales channel terutama online business. Sekarang online business jadi nomor satu buat kita di mana 6 bulan lalu tidak ada sama sekali. Jadi saat ini ya memang kita masih target untuk break even dan target internal kita bagaimana kita bisa mengejar profit ya. Karena kalau kita lihat ya sedikit pun masih ada tamu dan saat ini ya kita dikasih banyak harapan dengan long weekend ini orang sudah kelihatan sudah mulai kembali ke Bali. Jadi kalau untuk saya pribadi tantangan terbesar adalah the unknown ya karena it feels like there are so many unknowns dan pada dasarnya kita takut ya tentang sesuatu yang kita tidak tahu ya terutama tidak kepastian dalam bikin strategi bisnis. Paling buruk adalah bisnis freeze up ya. Jadi kalau kita buku dan tidak ada yang bikin keputusan, menurut saya itu harus dihindari. Ya saat ini karena belum pernah ada seperti ini, tidak ada yang kita bisa nyontek ya. Jadi ini memang lapangan baru buat kita semua, biar bisnis besar atau bisnis kecil. Dan menurut saya kita tidak boleh wait ya untuk kembali ke normal ya, karena kita lihat ya setelah kita keluar dari pandemi ini yang ya new normal tidak akan seperti bisnis sebelumnya. Jadi mau nggak mau ini saatnya kita harus kreatif. Seperti kita lihat dari Bapak Dubes ya New Zealand sangat kreatif, apalagi Bali ya bisa dibilang Bali adalah pulau yang kreasinya sudah luar biasa. Jadi memang saya sebut ini creativity comes from the unknown ya. Jadi ide-ide yang bagus atau konsep yang bisa memberi kita profit dalam usaha masing-masing memang sebelumnya jadi unknown ya jadi known ya. Jadi tanpa the unknown tidak ada kreativitas. Jadi kita harus ya biasa dengan kondisi seperti ini supaya kreativitas kita bisa maksimal ya termasuk kinerja antar tim-tim kita ya dan pasti ada profitable ideas yang ada ya tunggu kita mesti cari dan saat ini memang carinya agak lebih susah tapi kalau kita terbuka dalam kondisi ini ya kita bisa lebih terbuka untuk belajar dalam hal yang negatif ya pengalaman saya pasti ada sesuatu yang positif kita bisa bangkitkan. Jadi dari unknown kita kembali ke the known ya jadi kita harus pertimbang dua hal yang ini. Ya, we know that countries will eventually open up. Ya, jadi tidak akan selama seperti ini, biar itu melalui rapid testing atau orang lebih percaya karena ada vaksin. Ya, we know seperti biasa pasar domestik jadi penting sekali, sama seperti setelah Gunung Agung. Dan we know also kalau kita nggak siap, ya kita nanti kehilangan kesempatan untuk kloter-kloter tamu yang kembali. Yang pertama ya di luar itu kita sudah tahu ya market trend sudah jelas ya people are focused on the healthy living ya itu artinya health and wellness yang akan lebih trend yang akan lebih besar kemudian people also getting out into nature ya tinggal kita ke Gunung Batur atau ke Bedugul atau ke pantai orang mau lebih dekat sama alam. People also want to give back and support ya terutama local business jadi empati lebih tinggi dan seperti presentasinya Pak Alex ya people are relying more on e-commerce jadi kita sebut itu e-living bagaimana kita bisa terintegrasi dengan e-living dan sebenarnya Bali adalah perfect untuk tren-tren ini jadi sebelum COVID Bali jadi pulau wisata terbaik di dunia ya setelah COVID mestinya kita masih pulau terbaik karena untuk market trend di Bali sudah ada semuanya. Jadi menurut ya ini untuk kita ya jalan keluar atau hal-hal yang penting menurut kita saat ini
kita tahu tren pasarnya, jadi bagaimana kita bisa beradaptasi bisnis kita supaya kita bisa maksimal penjualan pada saat tamu sudah mulai kembali. Saya juga lihat saat ini memang kita harus berani, tapi tidak bodoh. Ya, saya lihat memang ada tempat-tempat yang ramai, ya bisa bilang ramai, tapi dia tempat yang berani dan punya plan. Ya, any plan juga is better than no plan. Ya, tapi kita harus fleksibel. Kalau kita ada proses, kita implement, evaluate, adapt, dan repeat, dan itu berulang-ulang. Jadi kepada saya sebagai direksi perusahaan dan tim direksinya harus ada plan, tapi kita nggak boleh takut berubah planning sesuai dengan informasi atau data baru. Ya, jadi saya lihat sekarang bisnis yang lumayan maju adalah bisnis yang owner-nya atau senior eksekutif dia benar-benar aktif, ya aktif di lapangan, aktif sama timnya. Karena terutama di lapangan kita bisa belajar bagaimana kita cari solusi atau strategi untuk menghadap masalah ini. Ya, dan kita juga harus komunikasi sama tim kita supaya kita semua open-minded dan ada jalan ide dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu harus kondusif dan tetap jalan. Ya. Dan ya kita selalu ingat yang basics untuk bisnis ya tetap penting saat ini. Ya, kalau kita ada produk, kita percaya, kita harus ada tim yang solid. Jadi tetap kita harus jaga tim saat ini. Kita harus maintain reputasi perusahaan ini. Dan saat ini memang kalau kita transparan dan jujur ya kepada internal dan external stakeholders. Ya menurut kita itu penting, hubungan sama bank juga sangat penting dan kita juga banyak dibantu juga oleh bank kita, terutama bank BNI, dan tetap sebagai pengusaha kita harus kasih feedback ke pemerintah ya, dan networking masih sangat penting saat ini. Yeah, for my final thoughts, a time of crisis can be a time of innovation. Ada banyak perusahaan yang sudah multinasional dan global, dia memang didirikan di zaman yang susah, dan kenapa enggak kita bisa jadi lebih kuat ya karena ini ya. Jadi untuk contohnya kita ambil waktu ini untuk review sistem-sistem internal kita, dan ya saya yakin setelah masalah ini kita jadi jauh lebih efisien dan tim kita jadi lebih empowered ya. Market trend sudah jelas, jadi kita harus manuver sebagai bisnis dan juga sebagai destinasi wisata. Bali bisa manuver untuk ambil inisiatif untuk menjawab tren pasarnya. Ya, kita tetap sharing dan siap untuk pent up demand. Ya, people akan coming back. Pasarnya pengen banget ke Bali. Jadi pada saat orang sudah merasa aman ke Bali, ya jangan sampai kita tidak siap untuk terima tamunya. Jangan sampai ada destinasi lain yang lebih siap dibanding kita. Ya, di Bali sebenarnya tidak ada perubahan ya. Orang tetap mencintai Bali ya, dan sesudah kita punya sistem new normal ya pasti Bali akan ramai lagi ya. Jadi tetap stay positif ya. Jangan lupa kalian untuk keluar ke alam, olahraga untuk menurunkan stres, karena stres adalah salah satu tantangan yang cukup luar biasa sekarang. Dan perlu diingatkan ada satu produk untuk bantu menurunkan stres, itu coklat. Ya, terutama untuk pot coklat ya, bantu menurunkan stres. Ya, saya bercanda sedikit ya, tapi kalau kalian bantu mengunjungi pabrik atau online store kita, saya sangat terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya, dan tetap teman-teman tetap semangat. Dan setelah ini saya yakin, percaya sekali ya Bali akan lebih kuat dan jadi destinasi wisata yang lebih baik. Ya, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih banyak Pak Toby, luar biasa Pak. The current situation, kami tadi mencatat in situation of uncertainty seperti VUCA atau tuna matrix yang sempat kita diskusikan sebelumnya, ada hal yang betul-betul bisa di-manage adalah creativity, seperti yang tadi Pak Toby sempat sampaikan. Creativity comes from the unknown things, and then before good idea exists, it comes also from the unknown.
Dan juga satu hal lagi, market trends are very clear. The health and wellness yang tadi Pak Toby sampaikan, kemudian sustainability, empathy, dan e-living yang kita bisa benar-benar lihat nanti sebagai options untuk percepatan pertumbuhan pariwisata ini. Dan Bali is perfect for this market trend definitely, dan juga masih ada competitive advantage remain for Bali, very optimistic. Dan juga saya suka tadi yang dari final thought, saya suka dua yang terakhir Pak, be positive, stay positive, karena kita live in the best place of the world, dan juga yang terakhir adalah eat chocolate to relax katanya. Ini habis ini ada audiens yang mau kirim Gojek ini mau ambil chocolate pot. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Wow, nanti ada Q&A session Pak. Siap. Oke, baik, mungkin bisa di-scroll sama Pak Toby. Baik,